United. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kau. Tobatnya preman sekolah. Pagi-pagi, preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Abduh dan Rudi. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Abduh dan Rudi, jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, 3 anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju dalam kelas. Mereka adalah Rukman, Vera, dan Riko. Abduh dan Rudi telah menunggu mereka dari tadi. Hei, apa kabar para pejabat cilik? Buru-buru ya? Kenapa buru-buru sih? Santai aja lah. Kita main-main aja dulu, bener nggak, Rud? Bener tuh, lagian bel masuk masih lama. Kenapa nih? Kenapa lo berdua hadang jalan kita? Pura-pura nggak tahu atau lo emang nggak tahu? Ini kan daerah kita berdua. Jadi lo sebagai pendatang harus bayar sama kita-kita. Aturan nenek moyang lo ya kali. Ini kan sekolahan gak ada pajak-pajakan. Kalian kan tahu. Emang nih, sekolahan punya nenek lo. Gue aja yang nyumbang banyak begini gak pernah naik pajak sama lo berdua. Lo berdua bocah ingusan dari kolong jembatan mau bertindak aneh sama gue. Males gue bayar. Apa barusan lo bilang? Bocah ingusan? Oke, jadi lo mau bayar gak nih? Gue tanya sekali lagi. Bayar. Yang mending uang gue buat beli bakso 10 mangkok daripada buat lo pada. Jadi, gimana bos? Heh, gentong. Lo jangan sok berani main-main sama kita berdua ya. Ini tanah emang bukan tanah nenek gue. Tapi ini daerah kekuasaan gue. Lo, sebagai pendatang, mau gak mau harus bayar. Ya, gak apa-apa sih. Kalau lo bertiga gak mau bayar. Lagian, hari ini kita juga belum punya kelinci percobaan tuh. Lo berdua mau bayar kagak? Oke, gue mau bayar. Asal lo berdua mau lepasin kita bertiga. Lo berdua boleh pergi, kecuali segentong ini. Gimana, Mam? Kalau kita gak biarin Riko bersama mereka, bisa-bisa kita bernasib sama kayak mereka tuh. Oke, lo bisa bawa Riko. Oke. Nih duitnya. Hah? 10.000? Ini mah cuma bisa beli pentol. Lah, gimana dengan uang makannya? Lo kan anak pejabat. Minim uang saku 100.000. Kurang. Gue aja deh yang bayar. Ini baru duit. Nah, sekarang kalian boleh masuk. Sorry kok, gue kali ini gak bisa bantu. Sorry, gue kali ini juga gak bisa bantu. Rud, enaknya kita apain nih anak yang satu ini? Diceburin di kolam ikan sekolah aja. Habis itu mukanya dicoret-coret pakai arang, disuruh tari balet di depan anak-anak. Oke, laksanakan bro. Tumben otak lencer. Waduh. Jangan deh, Rud. Nanti kalau gue pulang terus sakit gimana? Gue bisa dimarahin sama Mei, gue bisa. Mending gue duh. Tak ada ampun lagi buatmu, dasar gentong. Akhirnya, setelah mengerjai Riko habis-habisan, Abdul dan Rudi bukannya masuk kelas, tapi bolos sekolah. Mereka pergi ke tempat diskotik dan menggunakan uang yang mereka dapatkan tadi buat minuman keras. Hingga mereka berdua mabuk di tengah jalan. Keesokan harinya, mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Abduh telah ditunggu dari tadi malam oleh ibunya. Dari mana aja kamu, Nak? Kenapa baru pagi ini kamu baru pulang? Sudahlah Bu, gak usah dipikirin, males aku ngebahasnya.
Ya sudah, sekarang masuk yuk. Kamu pasti lapar kan? Sudah ibu siapin tuh sarapannya, makanan kesukaan kamu. Enggak ah, Abdul masih kenyang kok. Sekarang Abdul minta duit aja. Cuma 500.000 aja. Males aku di rumah ngeladenin ibu yang ngomel terus. Mending Abdul pergi sama teman-teman. Udah cepet. 500.000, katamu. Uang dari mana ibu dapat uang sebanyak itu? Ibu kan hanya seorang penjual jamu keliling. Pokoknya Abdul gak mau tahu. Sekarang Abdul mau uang itu. Cepetan. Ibu gak punya uang sebanyak itu, nak. Enggak, ibu pasti nyembunyiin sesuatu dari Abdul. Abduh lalu membongkar seluruh isi kamar ibunya. Setelah beberapa lama, ternyata dia menemukan sebuah cincin. Jangan, Abdul. Jangan kau jual cincin peninggalan almarhum bapakmu itu. Ibu mohon, nak. Dasar orang tua bawel. Sudah, Abdul mau pergi dulu. Abduh meninggalkan ibunya begitu saja. Layaknya ia tidak mengenal ibunya lagi. Kemudian ia pergi ke pasar untuk menjual cincin itu. Lalu ia menelpon Rudy. Halo Rud, lo lagi ngapain? Gue lagi tidur-tiduran aja. Bosen gue, gak ada kerjaan. Bagus kalau begitu. Lo sekarang ikut gue ke diskotik, kita minum-minum sepuasnya di sana nanti. Nyantai aja, gue yang bayarin kok. Hah? Uang dari mana lo bisa traktir gue? Udah, lo jangan banyak bacot. Lo cepet kesini, gue udah di depan rumah lo. Oke, bos. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah pulang seharian di diskotik, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat. Abduh sempat muntah beberapa kali, begitu pula dengan Rudy. Ibu Sarofah yang stres melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti itu. Pada waktu itu beliau masih memakai mukena dan masih berdoa di kamarnya. Ibu, Abduh anak ibu pulang nih. Astagfirullah. Nyebut. Sekarang kamu mandi dulu sana lagi dan ganti pakaiannya. Habis itu jangan lupa sholat isya. Ibu sudah lama gak pernah lihat kamu sholat lagi itu. Aduh, ibu ini bawel lagi. Tak bilangin ya bu, sekarang tuh dunia udah berubah, gak butuh sholat. Sholat itu gak bisa datengin kita uang, cuma buang-buang waktu aja. Kayak kita ini miskin terus. Udah, daripada dengerin ibu yang bawelnya minta ampun, Abdul mau tidur aja. Astagfirullah, Abduh. Kenapa kamu bisa berubah kayak begini, nak? Hati-hati kalau jalan. Sini, biar ibu bantu kamu masuk ke kamar. Gak usah sok merhatiin. Abdul bisa jalan sendiri. Abdul gak perlu ibu miskin seperti ibu. Kelakuan Abduh semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berani pulang dengan mabuk, tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar masuk rumah. Ibunya pun sakitnya semakin parah hingga suatu hari, sepulang sekolah, Abduh pulang ke rumah ingin meminta uang kembali pada ibunya. Rudy berada di belakangnya. Betapa kagetnya dia ketika melihat banyak orang tengah berkumpul di rumahnya. Apaan tuh? Kenapa di rumah lo banyak sekali orang? Masa orang-orang demo gara-gara ibu lo gak bisa bayar cicilan utang? Ngaura aja lo. Mungkin sedang ada arisan ibu-ibu kali. Wah, ini kesempatan bagus tuh. Gue bisa minta uang lebih dari ibu gue. Kalau begitu, ayo cepetan kita ke sana. Setelah masuk rumah, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita tua tergeletak tak berdaya di depan dirinya. Ia semakin histeris ketika mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Abduh pun tak percaya dan berjalan mendekati ibunya. Ia pun berlutut di depan mayat ibunya dan meminta maaf atas semua yang pernah ia perbuat. Ia menangis sejadi-jadinya.
lama setelah tiada. Bu, maafkan aku, Bu. Kenapa ibu lebih dulu meninggalkan Abdul? Abdul tak sanggup untuk hidup sendirian. Bu, kenapa ibu harus mati? Maafkanlah kesalahanku selama ini, Bu. Selama ini, Abdul telah menjadi anak yang durhaka. Abdul janji, kali ini Abdul akan berubah menjadi anak yang baik dan soleha, seperti yang ibu inginkan. Sudahlah, Dul. Biarkan yang terjadi berlalu. Biarkan aku sendiri. Sejak saat itu, Abdul dan Rudi berubah total. Ia tidak pernah lagi membuat onar di sekolahnya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh temannya begitu kaget mengapa Abdul dan Rudi bisa berubah. Tetapi ternyata banyak dari teman-temannya yang memanfaatkan hal ini untuk membalas dendam, terutama Riko, Rukman, dan Vera. Cuy, preman sekolah ternyata bisa tobat juga. Apalagi preman kayak lo berdua. Angin dari mana yang bisa membuat lo berdua bisa tobat kayak begini? Paling-paling juga besok sudah menjadi preman lagi yang paling ganas. Tapi yakin, aku gak akan takut lagi sama lo berdua. Sid, lo berdua mau berubah. Jangan ngaco lo pada. Gue gak akan percaya selamanya kalau lo berdua bisa berubah menjadi anak yang baik. Kalian ini gimana sih? Mereka mau berubah malah diolok-olok kayak gini. Orang yang niatnya baik itu harusnya didukung, jangan malah diolok-olok kayak gini. Syukur-syukur kalau dia tidak kembali seperti dulu. Lo tuh jadi cewek jangan munafik. Sudahlah, Lil. Tak usah kau hiraukan mereka. Mereka memang pantas kok melakukannya. Aku memang yang salah kok. Untuk itu, aku minta maaf kepada kalian bertiga atas semua yang telah aku perbuat kepada kalian. Tapi Abdul bener. Aku juga mau minta maaf kepada kalian semua. Dan kalian mau kan maafkan kita berdua? Kita tak ingin ada permusuhan di antara kita. Gue mau maafkan lo. Jangan bermimpi deh lo. Gue aja yang dulu minta maaf sampai berlutut aja masih lo kerjain habis-habisan. Sekarang lo berdua malah minta maaf sama gue tanpa rasa salah apapun. Enak banget lo ya. Bener kok. Gue juga males banget maafin mereka. Balikin dulu uang gue, baru lo minta maaf di depan gue sambil sujud. Mungkin gue bisa maafin lo berdua. bener Mam, gue juga gak rela maafin mereka sebelum kita bisa membalas semua yang telah mereka lakukan kepada kita bertiga. Sudah, kita pergi aja yuk. Ngapain kita harus mengurus masalah mereka berdua? Kayak orang kurang kerjaan aja. Ayo. Laila, kenapa lo malah belain gue? Waktu mereka bertiga ngehina gue. Bukannya kita berdua ini juga sering nyakitin hati lo ya? Iya, kenapa lo nggak ngolok kita berdua? Padahal kalau lo mau, kita nggak akan balas kok. Silakan aja. Sudahlah, tak usah kalian ungkit lagi masalah yang lalu itu. Biarlah yang lalu itu berlalu dengan sendirinya. Lagi pula, aku sudah tidak ada dendam lagi kok sama kalian berdua. Malahan aku juga ikut senang kalian bisa berubah seperti ini. Lo emang cewek baik, Li. Jangan begitu. Suatu ketika, Abdul dan Rudi ini bertekad menjadi siswa terbaik sekabupaten dengan memiliki nilai UN AS terbaik. Ketika teman-temannya tahu, mereka tertawa terbahak-bahak. Jadi, lo berdua bertekad mau jadi yang terbaik sekabupaten. Jangan bermimpi deh lo. Gue aja nih ya, anak terpandai satu sekolahan gak pernah bermimpi kayak begitu. Karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Lo berdua kan bodohnya minta ampun. Jangan berharap deh. Gue aja nih ya, yang belajar tiap hari gak yakin bisa jadi yang terbaik. Lo yang masih cupu begitu, mau jadi yang terbaik, sadar dong.
Kita aja anak pejabat yang setiap hari les di beberapa LBB aja gak yakin masuk 5 besar sekabupaten. Lo yang bodohnya berpangkat mau jadi yang terbaik, paling-paling lulus aja masih kemungkinan. Memang, kita anak dari golongan orang yang tidak mampu. Tapi ingat, kesempatan datang kepada siapapun. Kalau lo memang bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya bisa dong. Kita kan sama-sama makan nasi, masa nggak bisa sih? Oke, kalau begitu kita bertarung. Siapa yang akan menjadi yang terbaik? Oke, gue terima tantangan lo bertiga. Paling-paling melawan mereka berdua kita tak perlu belajar pun bisa menang. Bener gak? Bener, gak usah belajar paling menang. Untuk memenangkan pertarungan ini, Rudi dan Abdu harus belajar dengan giat. Tetapi masalahnya mereka tidak punya uang sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ngamen pada siang hari dan belajar ekstra pada malam hari. Tongkrongan kami sopan, tongkrongan kami sopan, tongkrongan yang bukan makan kawan. Ya parah. Panas banget tuh, gue nggak kuat nih. Tahan, Rod, demi mendapatkan kemenangan itu. Oke deh. Ketika sedang mengamen, di sebuah mobil mewah hitam, mereka bertemu dengan Vera, Rukman, dan Riko yang ternyata pemilik dari mobil hitam ini. Haha, ternyata memang benar tidak perlu repot-repot belajar melawan kalian berdua. Iya benar, kita-kita aja siang-siang begini mau pergi les, lo berdua malah ngamen di tengah jalan. Gak tahu malu loh. Nih gue punya uang 100.000 buat lo. Gratis kok, mumpung kita lagi baik hati. Nih. Cuy. Makan tuh, udah gue. Rudi yang dari tadi kelelahan lepas kendali. Dia lalu menuju ke arah Riko dan ketika akan memukulnya, ternyata lampu merah telah berganti hijau. Riko dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Sudahlah, Rud, jangan kau ambil hati. Biarlah mereka merasakan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Sekarang gantian, biarlah kita merasakan apa yang telah mereka rasakan dulu. Jadi sabar aja, oke? Baiklah. Setelah mati-matian, mereka berdua mencari uang untuk membeli buku. Akhirnya kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun tiap hari, dan pada akhirnya mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten, sedangkan Vera, Rukman, dan Riko tidak lulus ujian nasional lantaran terlalu meremehkan. Selamat ya, Duh. Selamat ya, Rud. Selamat kalian telah terpilih menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sama-sama ya, Li. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat lo yang mau nemenin kita belajar selama ini. Iya, Li. Kalau misalnya ya, kita nggak punya teman seperti kamu, mungkin kita nggak bisa jadi yang terbaik seperti ini. Alah, jangan terlalu berlebihan. Namanya juga teman. Kita harus saling tolong-menolong. Lil, ngomong-ngomong, lo tahu nggak di mana Riko, Vera, Marukman? Kayaknya sih tadi ada di kelas. Mereka kayaknya sedih banget deh setelah tahu mereka tidak lulus. Syukurin, biar mereka tahu rasa. Gimana kalau kita ke mereka aja? Kita hibur mereka, kesian mereka. What? Apa lo bertiga datang ke sini? Lo mau pamer ya karena udah jadi pemenang pertarungan kita? Atau lo mau ngolok-ngolokin kita karena kita tidak lulus ujian nasional? Enggak kok. Gue datang ke sini cuma mau ngajakin lo semua makan di kantin. Habis dari tadi muka kalian murung terus sih. Duh, hati lo baik banget ya. Sorry ya buat kesalahan gue ke lo sama Rudi. Gue hilap, Duh. Lo mau maafin gue kan? Gue juga mau minta maaf ya, Duh. Malah Rud, lo berdua mau maafin gue kan? Sorry ya, Duh.
gue udah nuduh lo dengan yang tidak-tidak. Gue juga mau minta maaf atas semua kesalahan gue ke lo. Kita berdua mau kok maafin lo bertiga. Kita juga minta maaf ya buat yang dulu-dulu. Iya, kita udah maafin kok. Kalau begitu, untuk ngerayain hari ini, kita pergi ke kantin. Gue yang traktir. Ayo. Akhirnya, mereka dapat hidup rukun, walaupun sebelumnya ada pertentangan di antara mereka. Dari cerita tersebut dapat kita ambil bahwa jangan sesekali berbuat yang tidak baik, seperti di dalam cerita tersebut yaitu melawan orang tua. Kemudian, janganlah sesekali mempunyai sifat balas dendam atas perbuatan mereka terhadap kita. Jadilah orang pemaaf dan rendah hati dalam hal apapun.